Loh, kehujanan Cak Tarno katanya gitu. Iya Prof, tadi pas nyampe Pasar Ciputat di situ tiba-tiba hujan deras banget. Oh ya, nah iya Prof, katanya hujan bulan Juni. Kok ini Desember sudah hujan? Dia bilang begini, hujannya sontoloyo, sudah diberi tahu kalau hujan bulan Juni kok Desember hujan. Welcome to Total Politik. Kali ini gue sudah kedatangan sang guru dan ini adalah mentor gue dalam dunia perfilsafat-filsafatan, perpemikiran-pemikiran. Selamat datang, gue ucapkan kepada Al Mukarram Cak Tarno. Terima kasih Ari. Gimana kabar Cak? Alhamdulillah Ya, baik. ini biasalah kita mulai dengan basa-basi kan. Iya. Kabar gimana, anak sehat? Alhamdulillah. Gumilar kamu. Halo Pak Profesor Gumilar yang selalu akrab menanyakan kabar anak dan keluarga dari staf-staf di UI ya. Bagus itu, keakraban yang sangat perlu dicontoh gitu. Terang ya Cak sini ya? Terang. Pakai kacamata nggak? Pakai. Coba pakai kacamata, kalau cocok lanjutkan, kalau nggak usah. Nah tuh, ya, cocok kan? Cocok ya? Ya. Jadi dulu gue tahun 2008 akhir sampai 2009 gue mulai main tempat lu Cak ya waktu itu ya. Iya betul. Di Gang Sau. Betul. UI, dan waktu itu yang nongkrong tempatnya Cak Tarno itu yang inilah pencinta filsafat gitu ya. Betul. Pemikiran. Dan di situ gue ketemu sama orang macam Bagus Takwin, Doni Gahral, Rocky Gerung gitu ya. Iya. Dan kita udah diskusiin banyak hal lah ketika itu Cak. Betul. Ya, lu jangan betul-betul aja. Iya memang betul. Ya. Memang itu kenyataannya. Ya, Cak, gimana Cak lu melihatnya dulu tuh intelektual yang dulunya nongkrong di tempat lu sekarang jadi tokoh-tokoh besar lah. Ya bisa kita bilang kayak Pak Rocky misalnya. Iya kan kalau lu sama Pak Rocky kan gampang aja kan. Sebenarnya maksud gua dia itu pernah dikasih sama Rocky Gerung tuh tas berapa biji lu katanya? 3 biji ya. handphone. Coba sama handphone. Coba cerita Cak. Jadi waktu itu saya di WA ya, di kios. WA di kios, saya di WA oleh salah satu teman. Tiba-tiba dia bilang begini, "No, buruan lo. Kalau nggak buru ke sini, handphone bisa pindah ke tangan lain nih." Di mana? Di Nextdoor. Datanglah saya ke Nextdoor. Tahunya ada Pak RG. Begitu ini, saya coba ini pakai nih sebagai hadiah ulang tahun kan gitu, sebagai hadiah ulang tahun. Terima kasih Pak Rocky. Dia kasih apa? Handphone. Kasih handphone. Ya. Habis kasih handphone, saya sama foto powerbank ya. Sama powerbanknya. Di powerbanknya itu Tapi ada. jangan lupa merek powerbanknya. TV One. TV One. Kayaknya Rocky itu saking cintanya TV One udah dikasih handphone sama power bank juga ya kan? Nah, setelah ini saya menerima handphone, kita lagi ngobrol lah di situ sambil ngopi sambil ini. Lalu kemudian saya ini, lah tasnya juga Pak Rocky, kayak tas yang dikasih Pak Rocky yang tahun kemarin. Ini sudah nggak layak lagi dipakai. Hah, tas? Main gila loh katanya. Ada, tungguin. Begitu dia mau berangkat dia kan ke mobilnya. Lu antar lah ke mobil. Terus habis itu mau saya antar. Mau kemana kamu? Ya mau ngawal Pak Rocky lah, saya bilang gitu. Main gila aja lo, main ngambil tas aja pakai lo antar-antar segala.
Ya takutnya ada kenapa-napa nanti di jalan kan. Pak Rocky jalan sendiri akhirnya kan ke mobil itu. Setelah dia jalan balik lagi ke next door, dia buka itu tas. Yang ini untuk hari Selasa, yang ini untuk hari Jumat, dan yang ini untuk hari Senin. Dia bilang gitu, 3 tas sekaligus. Tapi itulah keakraban yang ada di sana. Pak Rocky, keakraban yang ada di sana ya memang kalau saya kan buat saya itu siapa saja juga harus saya cintai kan gitu. Iya, jadi tidak ada pilih kasih itu tidak boleh. Siapa yang datang ya saya cintai. Nah ini gue mau cerita soal diskusi Cak Tarno dulu di Gang Sawo itu yang awal-awal gue ikut dulu tahun 2008-2009. Pusing ya. Tahun 2008-2009 lah ya gue ikut di situ dulu ya. Dan gue waktu itu masih mahasiswa semester 3 ya, semester 3 gitu. Nah, lu masih ingat gak Cak gue pertama kali datang situ Cak? Ya masih inget lah. Ini mau gua jawab jujur apa jawab jujur, jujur. Branding? Jangan jujur. Kita jujur ya gembel banget lah lu. Gua bisa bayangin lah. Saya rasa ini bukan anak kuliah. Dia datang pakai celana kolor, ya kan? Terus kaosnya itu agak beler gitu. Terus habis gitu dia sangat sopan banget lah pokoknya Ari dulu itu. Kan sekarang juga sopan gua. Ya. Ada enggaknya? Ya itu nggak sopan, cuma nggak bisa bahasa Indonesia aja. Karena baru dari kampung kita kan sampai sini kan. Jadi dia apa-apa itu mau ngambil apa namanya mau nanya juga mohon maaf dulu atau ini. Kalau sekarang kan apalagi kalau di total politik tahu sendiri kan. Nah justru kalau saya mau ngomong jujur ya kan, kalau mau ngomong jujur, nah ketika saya bicara Ari di zaman dulu dengan lompatan Ari yang sekarang ini yang harusnya yang kita cari tahu itu ada bagaimana nih prosesnya Ari. Ini branding nih. Ini jujur apa branding? Ini memang jujur. Jujur ya. Oke. Jadi kemudian Ari ikut nimbrung di situ, ada Dian Sastro, ada Rika Febriani, ada Rike nggak ikut. Terus ada Doni Gahra, suaminya ikut dulu, suaminya saat itu. Terus habis gitu ya di situ ada Pak Tommy F. Awi, Bang Daniel, ada Pak Robert, ada Surya Permana dan yang banyak lagi ya kan. Nah, tetapi saya memang melihat Ari ini adalah orang yang orang pembelajar. Orang pembelajar dan kalau bisa ini ya memang orang yang kerja keras. Dengan keinginannya itu bagaimana dia minimal bisalah mengikuti diskusi di Cak Tarno, di komunitas Sabtuan Cak Tarno. Waktu itu orang-orang jagoan semua tuh Cak. Bahkan di situ pernah ada yang diskusi itu sampai dia nggak bisa berdiri, sampai pingsan ada. Jadi akhirnya bagaimana diskusi yang di tempat di komunitas Sabtuan di kios buku saya itu, akhirnya banyak banget orang mau ngisi diskusi juga. Akhirnya ada yang masih mikir-mikir atau gimana kalau ini ada masalahnya apa. Ada satu orang yang namanya Bang Dul, Tony dulu dia itu. Kalau sampai salah, dia paragraf aja hafal. Iya. Gila itu, ada Bang Dul namanya. Itu jagoan banget, Bro. Apa namanya? Dia itu kalau misalnya diskusi mingguan sampai punya stok makalah. Hari ini siapa yang presentasi, Cak? Nggak ada, Bang. Nih, ada stoknya. Jadi disitulah akhirnya bagaimana diskusi di komunitas Sabtuan Cak Tarno
itu hampir tidak pernah libur ya setiap Iya. Sabtu. Berapa tahun? Udah 16 tahun Udah saat 16 ini. tahun, tapi Nah, aktifnya banget tuh sampai ulang tahun yang ke-12 kali ya? sampai 14 kan 14 Pak Sapardi ya? Oh iya, Pak Pak Sapardi terakhir. kan. Almarhum. Jadi setahun ini aja lah nggak pernah bisa diskusi rutin lagi karena faktor pandemi. Ya, karena Bahkan saya sendiri tuh sampai apa ya, keluarga saya itu sampai istri saya itu kadang-kadang ini Sabtu waktu tanggal merah juga masih aja diskusi, dia bilang. kalau gue sering Kenapa? sering libur, Cak Tarno nggak pernah libur. Karena memang saya sendiri kadang-kadang kan namanya orang ngasih, Cak aku mau presentasi ini, oh iya Sabtu depan, saya lupa kalau itu Sabtu depan hari libur, tapi tanggal merah ya kan, tapi kan saya sudah terlanjur membuat undangan ya, mau nggak mau ya saya harus berangkat untuk membuat ini, tapi balik lagi ke Ari Putra. Ya enggak, apa namanya? Ya diskusinya kayak apa sih, lu coba ceritain deh. Nah, diskusi di Enggak, gua ini buat ngasih tahu konteks bahwa ada anak-anak semester 3 kayak gua yang masih unyu-unyu datang ke situ nekat gitu kan, Cak Tarno bilang nekat tadi. Jadi lu harus tahu nih bentuk tempat diskusinya kayak apa, coba Cak. Jadi sebenarnya diskusi itu adalah sebagai proses belajar ya kan. Dan memang saya sering kali menyarankan buat teman-teman yang muda, saya sering menyarankan pada waktu itu kamu juga kan, aku bilang ngikut aja dulu, ngikut aja dulu. Kalau salah-salah ngomong kita bisa Benerin. apa namanya, bukan benerin waktu itu kan, masih galak-galaknya. Oh iya, pada waktu sekarang sudah mulai kita mulai ini tua lagi ya kan? tua. Kalau dulu Ya, ada kejadian kayak gini, yang mungkin saya salah memahami Robert Nozick. Ya jelas lu salah. nah artinya di situ adalah satu bahwa sebelum skripsi, tesis atau disertasi diuji di kampus, di situ dijadikan sebagai semacam simulasi atau pelatihan sidang dari sisi apa itu baik teori atau metodologi. Memang komunitas ini bukan komunitas yang sangat akademik ya kan, sebagai lembaga akademik tidak. Tetapi kalau masalah soal keilmiahan dan rujukan bacaan itu juga nggak kalah akademik. Nggak kalah dengan akademik. Iya, karena memang pencinta pengetahuan ya, dari situ. Ya karena ya sekarang ini aja, kalau dulu kan saya cuma ngikut-ngikut aja. Kalau sekarang kan bisa, ibaratnya saya sendiri yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya orang kuliah membuat tugas atau dan yang lain-lain, membuat disertasi atau tesis atau skripsi, tapi saya bisa merasakan pada akhirnya bagaimana sulitnya orang belajar kalau tidak dimulai. Nah, ya, dan waktu itu model diskusinya biasanya ada satu orang pembicara, terus satu moderator bawa satu paper. Dan harus bawa paper. Nah itu makanya dulu Rocky Gerung jarang presentasi karena dia males nulis paper. Iya kan, dia iya, betul. Sekalinya datang tuh pernah bikin paper tuh PowerPoint. Terus pernah dia jadi pembicara nggak pakai paper, semua orang komplain. Ini kenapa nih Rocky nggak pakai paper? Ya itu bebas sih, tapi yang penting kan gini, saat ini yang penting itu selama bahwa komunitas Cak Tarno, diskusi komunitas Cak Tarno ini adalah sebagai ruang di mana ruang itu orang dapat mengekspresikan pikiran-pikirannya, baik mau yang kritis atau yang pikiran secara filosofis. Selama si pemateri itu dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, ya silahkan saja, kan gitu. Nyatanya kalau yang nggak bisa ini juga di situ langsung mentah kan. Iya, dan kita punya, Cak Tarno punya ini nih. Ini gua culik udah lama nih.
Ini ada 5 biji setebal ini ya. Iya. Ada 6 semua ya. 6 ini satu aja nih. Ada 7 kalau 7. semuanya ya. 7 semua setebal-tebal ini nih. Ya udah belasan tahun. Udah 16 tahun tidak pernah libur. Nggak pernah libur ya. Ya pada dasarnya sih orang biasanya tradisinya pakai paper gitu. Karena ya di sini ini ada papernya Doni Gahral, ada Andi Ahdian, ada macam-macam ya Cak yang udah Ada di sini ya. Robertus Robert, banyak banget nih paper. Siapa lagi yang Dulu bahkan sampai ini si dari Jepang. Iya, yang ada Peneliti 5 antropolog Jepang. 5 antropolog Jepang. Ya, Terus dia baru habis penelitian gitu, di Indonesia. Salah satunya sahabat gua tuh namanya Kei Nishikawa. Kei Nishikawa. Nah, sekarang di ini dia ya, di Pusat Kebudayaan Jepang di Kedutaan Jepang di Jakarta. Dia PhD di Tohoku University, Sendai. Di situ juga ada Gegerianto. Ya komunitas lah. Gua ingat gua pernah moderatorin Martin Suryajaya di situ dulu, Cak. Iya. Sekarang jadi gua lihat YouTube-nya rame banget tuh. Rame banget. Pecinta-pecinta filsafat semua kan. Itu di YouTube-nya Martin. Dan dia dulu kan keahliannya filsafat Prancis kalau gua nggak salah, iya kan? Dia nulis buku dari imanensi dan transcendensi sama asal-usul kekayaan. Iya ya? Iya, asal-usul kekayaan. Dia juga kan itu? Dia juga. Itu tesisnya kalau nggak salah ya. Dan ya kita dulu ada orang Alang Badiou. Nah, Cak, terus Cak, coba gimana sih ceritanya awalnya dulu komunitas Cak Tarno ini berdiri, Cak? Maksud gua gini, kenapa jadi pakai paper tuh jadi tradisi dulu? Ini harus aku jawab pakai teori apa tidak? Enggak, cerita aja. Lo jangan teori-teori di sini. Panjang ini kalau lo mendengarkan ruang kosong lo lagi gua. Itu kan udah banyak di koran. Kagak, maksud saya kan gini ya. Artinya berjalannya diskusi. Awalnya. Artinya berjalannya diskusi ini, dualitas toko buku dan diskusi ini kan tidak bisa kita pisah. Ya, kan? harusnya. Kan gitu. Kenapa? Dan terjadi sebuah timbal balik, makanya aku bilang dualitas. Kan gitu. Nah, saya dulu awalnya gua potong aja. Kenapa gua sampai sekarang masih insist soal buku fisik, gue nggak mau e-book, Ja. Betul. Karena kalau buku fisik itu minimal ada tokonya. Nah, ketika lu main ke toko buku, di situ ada komunitasnya seperti di Cak Tarno gitu. Lo kalau membaca buku fisik itu, kalau orang pernah merasakan penelitian itu kan bagaimana dia bisa menyatu ke dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat itu kan gitu. Nah, buku itu juga seperti itu dengan kita yang membaca kan. Bagaimana kamu bisa merasakan kan gitu kan? Menyatu dengan pikiran itu. Tetapi setelah menyatu, ya jangan terjebak pada teks. Kita harus mempunyai stok pengetahuan yang kita miliki. Ini ilmunya kan gitu. Cak Tarno ini saking tingginya, yang gue tanya tadi tuh gimana ceritanya awalnya kelompok. Nah, makanya aku akan bilang bahwa awalnya saya jualan buku itu untuk buku-buku manajemen akuntansi, yang buku-buku yang dibutuhkan untuk pengantar. Ini Yusuf Agency ya. Bagaimana pengaruh Yusuf Agency dulu, karena saya belajar dari sana. Kemudian saya tidak mampu bersaing dengan toko-toko buku yang lain. Karena dia modalnya besar, otomatis dia akan mempengaruhi dengan nilai jualnya kan. Nah, sedangkan saya modalnya kecil, akhirnya saya nggak bisa bertahan. Kemudian dari situ saya mengenal yang namanya Pak Goris Ginggut. Nah, disitulah Pak Goris Ginggut yang mengajarkan saya tentang buku-buku sosial, politik, humaniora. Dan ini buat pengantar aja buat lu pada nih ya, yang nggak tahu gimana situasi Gang Sawo dulu. Gang Sawo itu gang kira-kira ukuran satu mobil mepet. Kalau mobil mau dimasukin itu satu aja mepet tuh. Dan orang nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Nah, itu gang yang kanan kirinya itu yang buat yang nggak kuliah di UI ya, yang belum pernah ke UI pasti nggak tahu tuh. Jadi kanan kirinya itu penjual pernak-pernik, souvenir dan juga buku-buku. Nah, yang gede-gede itu biasanya
jualan buku pengantar akuntansi, Iya. pengantar manajemen, dan itu buku-buku paket gitu, buku-buku textbook ya, buku-buku paket pengantar semester 1-2 gitu. Nah, waktu itu Cak Tarno sebagai entrepreneur, ya seperti yang beliau cerita tadi, Pak Goris minta beliau untuk jualan buku sosial dan politik, yang mana ketika itu nggak ada orang main di situ waktu itu. Orang mainnya semuanya buku-buku pengantar, sementara Cak Tarno ngambil ceruk market yang kecil nih sosial politik, tapi fokus ke isu-isu filsafat, humaniora gitu ya. Yang mana buku-buku ini tidak banyak dijual di toko-toko buku yang pada umum ini gitu. Jadi ini teorinya Panji yang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik itu dipakai banget sama Cak Tarno dalam konteks ini waktu itu. Ini secara marketing. Nah, kemudian dari situ akhirnya itulah mengundang orang. Karena orangnya sedikit, jadi yang datang tuh yang benar-benar orang-orang yang memiliki kecintaan dan kesukaan terhadap bidang yang lu jual itu. Betul. Gitu. Lah dari situ akhirnya baik dosen, terus mahasiswa S1, S2, S3, akhirnya setiap untuk memilih buku di tempat saya nggak cukup dengan waktu 1/4 jam atau setengah jam, bahkan berjam-jam. Kemudian disitulah akhirnya orang, wah bagaimana kalau dibuat forum diskusi. Nah, siapa yang pertama kali ada perdebatan kan awal-awal tuh yang karikatur Nabi Muhammad itu kan awal-awal sebelumnya kan ini si perdebatan Abdul Qadir dengan Joni J. Astiawan. Awan Lenski. Nah, dari situ ya sudah kalau gitu Sabtu aja kita mulai daripada nanti jadi debat kusir kan gitu. Disitulah akhirnya mulai. Kemudian ada isu awal-awal karikatur Nabi Muhammad membahas itu. Nah, di tengah pembahasan tiba-tiba ada yang namanya Abdul Gimpul. Ya, Tony Duludea. Dr. Tony Duludea. Diskusi apa nggak bisa dipertanggungjawabkan ini kalau cuman ngomong-ngomong doang, dia bilang gitu. Harus ada pakai paper. Nah, dimulainlah oleh Bang Dul itu diskusi itu wajib membawa paper supaya bisa dipertanggungjawabkan ini rujukannya buku apa, ininya apa di situ. Sejak itulah mulailah pakai paper itu. Dan bagaimana saya untuk dapat bukan kalau menjadikan itu terlalu berlebihan ya, tetapi membuat ke generasi itu loh, menurunkan ke generasi itu. Pertama si A, kamu jadi moderator dulu. Iya. Kemudian moderator pertama siapa dulu? Zaki Khairul Umam. Nah, setelah dia jadi moderator, sudah melihat gaya diskusinya, polanya seperti apa. Kalau diskusi kelas berat biasanya moderatornya Alfian Siagian. Ya. Nah, setelah dia sudah mulai ini, baru dia memberanikan untuk menawarkan papernya, termasuk kamu juga. Iya. Moderator kedua Ali Syahada. Udah bertahun, 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah. Nah, baru gua berani waktu itu jadi moderator juga gitu. Betul. Nah, setelah jadi moderator barulah berani juga untuk presentasi. Tapi gitu. Gini loh, Ri, sebenarnya kan memang ya kalau saya menggunakan ini termasuk ke kita melihat fenomena sekarang yang semuanya algoritmik ya kan, algoritma. Ini kan sebenarnya menurut saya ini ya. Menurut saya bagaimana itu ini memang harusnya kan memang seperti itu. Yang saya lakukan itu juga seperti itu kan. Artinya bagaimana kita itu dapat berjejaring. Kamu ingat nggak? Sampai saya ajak lari-lari, ayo kita ketemuin, kamu ini nyantrik dulu sama
Haneman, Ya, Haneman saya kenalkan. Padahal itu dosen kamu, tapi kamu nggak deket ya kan? Kenal. Kamu nggak kenal deket kan? Akhirnya saya suruh nyantrik, Haneman kamu Samuel. nyantrik ke sana. Terus habis gitu, kamu nyantrik ke Bagus Takwin, Iya. kamu nyantrik ke Doni Gahral, Iya. Kan gitu. Aten ya Bagus Takwin. Iya, Bagus Takwin. Nah, artinya kan ini kan sebenarnya ya apa bedanya kalau misalkan Ini kayak pesantren. kayak tradisi pesantren, Iya. makanya silsilah itu sangat penting. Misal ya di apa namanya di habis sholat, kalau saya sholat ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram, saya ulang. Ini kan mau konsep jejaring. Jaring. Betul. Nah, Genealogis. secara genealogis. Iya. Artinya sekarang ini memang kita harus berjejaring, jangan berantem. Kita kalau istilah kamu mengambil ini Harari, dia bilang harus kolaborasi. Iya. Kita harus bisa kerjasama untuk membangun satu tujuan, ya kan? Yaitu apa? Indonesia maju dan Udah kayak Jokowi loh, Indonesia maju, bentang-bentang di belakang lo Jokowi tuh. Bukan, emang maju ini kan sebagai ini kan, tapi bisa juga ya damai lah istilahnya. Itu loh, jangan berantem. Nah, Cak, balik lagi Cak ke isu tempat lo tadi ya. Itu tahun-tahun segitu tuh kita diskusi apa ya dulu trennya dulu ya? Wah, dulu ya filsafat lah. Ya filsafat apa? Filsafat. Siapa pemikir yang sering dibahas? Ya, filsafat yang sering ya misalkan Lakang dulu kan awal-awal Jacques Lacan. Jacques Lacan. Terus Bourdieu ya. Bourdieu, ya kan? Ya Bourdieu. Sama ini ya. Giden, Slavoj Zizek, Roy Bhaskar, Tamrin Amal iya, juga hadir, ya kan? Iya betul. Pak Tamrin pernah ngisi tuh. Pak Tamrin, terus Romo Moko juga pernah. Romo Setio yang sudah 2 kali. Bu Melani Budianta, Profesor Melani Iya Budianta. Bu Mel ngajar apa ya? Ngisi apa ya waktu itu? Dia ngisi bahas tentang keluar dari tempurung si Benedict Anderson. Oh, Ben Anderson ya, keluar dari tempurung, betul. Terus kemudian ulang tahun yang ke-14 waktu itu ini mendiang Sapardi Djoko Damono. Baca puisi ya Pak Sapardi ya? Bukan, bahas tentang demokrasi apa itu? tirani demokrasi. Konsepnya beliau apa? Tirani Oh, ini kalau teorinya beliau kan alih wahana. Alih wahana, betul. Alih wahana. Ya. Gila nih, jagoan nih Cak Tarno nih. Aduh, saya juga sangat berterima kasih. Dan dulu itu orang simulasi sidang itu rata-rata yang lolos di Cak Tarno pasti nilainya bagus di UI. Iya. Kalau tidak lulus di Cak Tarno, di UI lulus aja. Kayaknya lebih serius tempat lu daripada UI, Cak. Sekarang kan lu nggak ada beban. Kalau dulu kan lu masih ada beban tuh. Ya nggak boleh begitu. Artinya. Kan bukan lu yang ngomong, gue yang ngomong tadi. Jadi ya kamu sendiri lari bagaimana nilai kamu ya kan? Aku loh satu-satunya biasanya kalau aku hadir itu disertasi tesis ya. Lu skripsi gua datang ya. Lu skripsi lu yang gua datang betul. Kayak apa namanya harusnya sidang tertutup yang nggak bisa ini kalau skripsi umumnya kan cuman 7 orang. Iya, skripsi itu buka kalau di tempat gua lu wajib 3 kali nonton sidang buat boleh ikut sidang di sosio. Nah kebetulan waktu itu gue juga kaget tuh kok rame banget sidang skripsi gue. Ada Cak Tarno lagi kan? Saya sampai hadir itu kan. Iya. Lu datang ya waktu itu ya? Gue datang itu. Sambil dekat pintu ya lu ya waktu itu. Ngasong bawa buku itu. Iya. Iya rame ya Cak ya waktu itu sidang gue ya. Rame. Ya kayak orang disertasi. Ya artinya gini ya, kita makanya
kita kan setidaknya kenapa sampai kamu ini membuat total politik, artinya tidak lepas dari genealogi kamu, bagaimana kamu proses kamu dalam belajar. Betul. Itu loh. Ya dulu kan significant others gue itu kan pada akhirnya Mas Ganda, Mas Iwan Gardono kan, dan dua-duanya itu orang yang sangat low profile banget kan, dan orang memang sosiologi politik dua-duanya kan. Akhirnya gue lebih banyak ngomongin politik. Walaupun di awal-awal gue dulu sempat akrab juga sama Tony Rudiansyah misalnya, antropologi politik juga. Betul. Politik juga bos. Tapi gue nggak pernah ngambil mata kuliah di jurusan politik. Betul. Satu pun nggak pernah gue ambil. Sama Mas Boni nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh. Ya Mas Boni kan kita dengar-dengar diskusinya aja kan. Iya. Satu pun nggak ada. Gue ngambil ke di sosio sama antrop. Antrop pun semuanya ya salah satunya antropologi politik yang gue ambil. Aku sendiri kadang-kadang loh, kok bisa ya aku ngikutin itu loh, orang-orang itu loh. Iya, Cak Tarno gila ini. Bisa. Nah, Cak, lu kan akhirnya dekat juga dengan profesor-profesor ya. Iya. Salah satu orang yang lu juga cukup dekat tadi pernah gua minta 3 orang deh yang orang yang cukup populer, lu minta tolong diceritain gitu ya kedekatan lu dan cerita lu dengan orang-orang itu. Pertama Sarlito. Yang kedua itu Sapardi, ya kan? Nah yang ketiga Iwan Gardono Sujatmiko. Nah, saya dulu ya, ketika waktu itu ada anak S2 psikologi. Awalnya saya kenal sama Pak Sarlito itu. Sarlito Wirawan ini kan salah satu psikolog yang benar-benar punya jadi ikon popular psychologist kan. Karena tahun 90-an dulu ada kolom beliau di Aneka dulu. Ini psikolog yang sangat terkenal di kalangan milenial zaman itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya daya humor kayak Gus Dur. Jadi dia kalau bercerita tentang yang humor, dia itu tidak pernah bisa ketawa. Oh gitu. Dan orang justru buat orang lain itu tertawa, tapi artinya itu kan sudah menjadi keseharian ya. Iya. Jadi sehingga mendiang Prof Sarlito itu juga bisa berteman sama orang tua juga bisa, sama anak yang lebih muda lagi juga bisa. Dan beliau juga pemain saksofon di Profesor Band. Betul. Nah, waktu itu ada anak S2 yang dapat mata kuliah intervensi sosial. Nah, kemudian ini gengnya Mbak Erika bukan? Si V ya? V, oh iya gengnya Mbak Erika ya berarti ya betul. Jadi waktu itu wawancara saya, setelah wawancara saya kemudian dipresentasikan di sana. Setelah dipresentasikan di sana, kemudian nggak lama kemudian tiba-tiba saya dijadikan role model revolusi mental oleh Pak Sarlito. Ini kelompok orang-orang Pokja revolusi mental. Revolusi mental. Di situ ada Mbak Erika itu yang intervensi sosial, Pak Sarlito, ada Prof Hamdi Muluk juga di situ. Nah, disitulah akhirnya saya jadi role model revolusi salah mental. Satu champion lah ya. Kemudian akhirnya menjadikan saya diundang jadi pembicara di situ, diikuti anak S2, S3. Bagaimana buku bertransformasi ke diskusi atau apa gitu kan? Bagaimana buku ini dengan diskusi itu? Nah, di situ saya disuruh ngomong, kemudian saya bercerita tentang CTI dan Cak Tarno. Saya bilang gini waktu itu, tapi bahasa pada akhirnya menjadikan saya penjara, Prof. Kenapa bisa begitu? Nah iya, saya Cak Tarno yang dilahirkan oleh kedua orang tua saya sebagai anak buruh tani. Sekarang saya jualan buku, kemudian setiap Sabtu ada diskusi. Nah orang-orang menyebutnya diskusi itu Cak Tarno Institute yang dari nama saya. Makanya saya akan bilang bahwa
Cak Tarno bukanlah Cak Tarno Institut, melainkan Cak Tarno bagian terkecil dari Cak Tarno Institut. Prof. Sarlito langsung tanya, pas selesai ini kan tanya jawab, Anda bicara Cak Tarno bukan Cak Tarno Institut, melainkan Cak Tarno bagian terkecil dari Cak Tarno Institut. Yang hendak saya tanyakan, siapa Cak Tarno Institut itu? Dan Cak Tarno Institut itu adalah dari nama Anda. Saya di situ langsung spontan saya menjawab, mohon maaf Prof, kalau saya boleh menjawab, Cak Tarno Institut itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Iya, gokil. Jadi kenapa saya bilang Cak Tarno Institut itu adalah ilmu pengetahuan? Karena Cak Tarno Institut itu adalah semacam himpunan yang berkumpulnya orang-orang yang haus atas ilmu pengetahuan, walaupun hakikat ilmu pengetahuan itu tidak pernah kita dapatkan. Ya, seperti kalau kata Pak Tamrin, mencari yang real dan yang simbolik ya. Yang simbolik itu di permukaan, tapi yang real itu seperti mengupas bawang. Betul. Makin dikupas, dan akhirnya yang inti terdalamnya dikupas lagi. Betul. Isinya apa? Hampa. Iya. Dan hampa itu apakah tidak ada? Ada. Ya. Kan gitu. Itulah ilmu pengetahuan. Itulah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis, bukan sesuatu yang statis. Di mana masyarakatnya berubah, politiknya berubah, ekonominya berubah, maka ilmu pengetahuan pun juga harus berubah. Begitu seterusnya. Ya. Lu kalau lihat Cak Tarno ini bisa ngomong kayak gini, nggak lulus SMP, malah gokil sih lu, Cak. Aduh. Ini kan banyak yang nggak tahu nih, gitu. Jadi orang kalau belajar ya bisa aja semuanya. Waktu itu saya ambil contoh nih. Aku waktu itu di waktu terakhir itu saya ambil contohnya ini, Prof. Di mana undang-undang terkait transportasi untuk bisa menjadikan sebagai rancangan undang-undang supaya bisa mewakili ini undang-undang transportasi kan. Seluruh perpustakaan itu dipelajari, lalu dirangkum dijadikan sebagai wakil untuk bisa jadi undang-undang transportasi. Besok ada aplikasi Gojek. Ini kan harus itulah ilmu pengetahuan. Ya, berubah masyarakatnya berubah. Masyarakatnya berubah. Ya. Nah, yang kedua, Cak, Prof. Sapardi. Nah, ini hujan di bulan Juni nih. Prof. Sapardi. Iya. Jadi waktu itu saya awal-awal ini ya, saya ngantar namanya teman saya ini ya memang agak apa ya, selengean. Lu sebut nama aja, siapa nama teman lu itu? Kalau sekarang orang nyebutnya Paman Sam itu. Paman Sap. Paman Sap ya. Paman Sap apa Sam? Sap. Paman Sap. Aku nggak bisa cerita itu. Nah, detailnya nggak usah ceritain. Nggak bisa cerita. Lu nganterin. Tapi yang jelas kedatangan saya dengan Paman Sap ke rumah beliau itu membuat beliau bisa tertawa terpingkal-pingkal. Melihat Paman Sap ya. Sejak itulah saya mulai kedekatan saya dengan mendiang Prof. Sapardi Djoko Damono. Sebelumnya udah kenal. Sebelumnya sudah kenal. Beliau pun juga sudah kenal. Saya sudah mendengar ada diskusi di tempat kamu. Nah, sekarang sejak itu saya ini karena pas lagi pulang dari rumah beliau yang pertama di Ciputat yang di Ciputat dengan Paman Sap itu saya dititipin untuk jual bukunya yang Alih Wahana itu kan. Nah, begitu buku saya bawa penjualannya laku kan saya harus nyetor lah, di situ mulai saya ini intern ke situ. Terus cerita pagi-pagi habis subuh saya datang ke rumah beliau. Pernah waktu itu mau ada pesanan buku, saya datang ke rumah beliau, tapi dari rumah saya sudah ini kena hujan. Kalau tidak salah waktu itu bulan Desember lah, kalau hujan deras sampai sana saya yang lepas jaket
ini jas hujan, saya masuk. Saya tiba-tiba gini, loh hujanan Cak Tarno katanya gitu. Iya Prof, tadi pas nyampe Pasar Ciputat di situ tiba-tiba hujan deras banget. Oh iya, nah iya Prof, katanya hujan bulan Juni. Kok ini Desember sudah hujan? Dia bilang begini, hujannya Sontoloyo sudah dikasih tahu kalau hujan bulan Juni kok Desember hujan. Orang langsung tertawa. Nah itulah sama Prof Sapardi. Di situ saya sangat dekat sekali sama beliau. Jadi beliau juga sudah seperti ya orang tua. Dia juga seperti kayak orang tua, kayak teman, kayak anak sama bapak. Oke, berarti banyak sekali ya lu dekat sama profesor-profesor ya. Dan yang ketiga nih, Prof Iwan Gardono. Nah ini cerita lu menarik nih soal yang dia manggil lu ke ruangannya. Prof Iwan Gardono ini dosen gua sosiologi UI. Beliau dulu S3-nya di Harvard Government School, dibimbing oleh salah satu pengamat dan pakar politik, dan pembimbingnya itu adalah ahli revolusi sosial, namanya Teda Skocpol. Nah itulah orang yang membimbing Prof Iwan tuh di Harvard. Nah dia dekat juga sama Cak Tarno nih Cak, coba Cak cerita aja. Waktu itu kalau dan dia jarang akrab sama orang. Betul. Ini orang antik beliau ini. Tapi sebenarnya orang ini sangat apa ya? Empatinya itu tinggi. Okay. Orang ini. Waktu itu saya ada bazar buku di FISIP. Nah, saya ada beberapa stand, ada sekitar 7 stand. Beliau datang ke stand saya, lihat-lihat Prisma. Kemudian Prisma beli di tempat yang lain. Setelah selesai itu beli buku Prisma ini jurnal harus dibaca oleh intelektual di tahun 80-an 90-an. Oh, sebelum orang mengenal buku apa itu pemikirannya si Karl Popper, masyarakat terbuka, orang harus bisa tahu dari sini dulu. Iya. Prisma ini jurnal pemikiran ya. Karena kita untuk buku aslinya kita nggak pernah bisa beli, nggak bisa beli kalau nggak ditulis mengintip dulu kan gitu. Oh apa maksudnya masyarakat terbuka? Ya. Nah waktu itu si Prof Iwan setelah beli Prisma kemudian datang ada melewati di standnya teman saya. Di situ dia ditawarin, Pak ini buku baru Pak ini. Buku apa Cak? Cak semua dipanggil. Padahal yang jualan ada orang Padang. Jadi kayak tukang bakso dipanggil Bang. Dipanggil Cak semua. Nah, habis gitu dari sana beli ini ngelihat-ngelihat yang lain, balik lagi ke tempat saya nanya. Dia ceritalah tentang Soekarno. Saya cerita tentang Soekarno, tentang Marhaen atau ini. Saya itu sebenarnya apa ya? Saya itu nggak tahu, cuman buat mancing supaya orang itu bagaimana dia mau bercerita. Saya tanya. Tapi ini kayaknya Prof, saya bilang gitu. Si Marhaen itu jangan-jangan itu tokoh imajinasinya si Soekarno. Saya bilang gitu. Tidak, dia bilang gitu. Jangan Marhaen itu nggak pernah ada kata lu ya. Karena nggak pernah ada. Jadi ini saya menggambarkan kan seperti ini bahwa kemandirian itu kalau orang mempunyai 3 itu kan, bukan 3 alat cangkul, sabit sama bajak itu kan dia bilang.
Nah, ini kan bisa aja cangkul ini sudah dapat dikonversi ke dalam kepercayaan. Kedua, sabit ini dapat dikonversi ke dalam relasi sosial, kan gitu kan. Nah, yang ketika ini kepengetahuan, akhirnya dia nggak percaya. Dia fotokopi tulisannya beliau yang di koran itu terkait marhain, rumahnya di mana, ininya di mana. Kemudian saya bisa diundang datang ke ruangan beliau. Di situ saya banyak kuliah khusus lah, kayak semacam kuliah khusus. Di situ kedekatan saya sama Prof. Iwan. Sampai pas waktu saya pindah ke kampus, Prof. Iwan pun juga datang ke tempat saya dan beliau sangat senang. Terus ini beli kopi nggak dia waktu itu? Dia kan nggak begitu suka kopi. Nggak begitu suka kopi beliau. Mas Iwan, udah Mas Iwan, tapi saya terus terang semenjak pandemi ini, ya orang-orang itu selalu teringat ini saya ya kepingin cepat pandemi ini cepat berakhir dan saya bisa membangun hubungan, bisa silaturahmi. Kalau nggak ketemu tatap muka gini kan kurang lega ya, walaupun cuma lewat telepon atau ini kan kurang lega. Nah juga nih gue mau menanyakan, ada beberapa orang politisi nih yang juga Cak Tarno kenal. Yang pertama itu Nusron Wahid. Kan kenal kan? Saya kenal tapi kan nggak terlalu dekat dulu, cuman ya dulu waktu itu kan sering waktu saya masih ikut ngontrak di teman-teman yang kuliah dulu. Kalau sama Nusron secara ini sih tidak ya, cuman ya saya kenal, beliau juga kenal saya bahwa saya ini dulu sama ini dia itu. Ya politisi juga ada kan? Banyak, ya banyak. Ya si Muni ya. Muni nggak begitu kenal. Ya kenal ini aja. Mang Daniel ya. Daniel Daniel kan memang sohib dia. Ya. Kalau Daniel sohib lah. Oke deh, Cak, segitu dulu, Cak. Oke. Dan akan ada diskusi Cak Tarno Institute, kita akan adakan lagi di Total Politik dalam konteks pandemi ini. Kita akan bikin online, ya Cak? Ya, mudah-mudahan segera, dan awal-awal kita mau tapping dulu, bikin acaranya. Nanti kita akan hadirkan di sini buat lo yang senang diskusi pemikiran, filsafat politik, sosiologi, sosial humaniora gitu ya. Itu semuanya akan ada nanti ya, dan akan banyak pembicara-pembicara yang bagus juga ya, Cak. Saya juga terima kasih buat Total Politik dan Ari Putra yang sudah memberikan apresiasi pada perjuangan saya. Iya, itu makasih buat Fajar. Terima kasih buat Fajar. Fajar tuh yang edit video. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dan gue berharap sih ya karena melihat sosok Cak Tarno lah gue menjadi percaya bahwa orang nggak harus sekolah politik, nggak harus sekolah pemikiran untuk betul-betul bisa berpikir secara filosofis dan argumentatif gitu. Minimal lu bisa belajar sendiri, tergantung lingkungan lu, tergantung dengan siapa lu bergaul sehari-harinya. Seperti itulah yang gue alamin gue di Cak Tarno dulu. Kalau nggak ada Cak Tarno ini, mungkin kecintaan gue terhadap filsafat dan pengetahuan mungkin nggak sebesar sekarang gitu. Dan itulah pintu membuka langkah gue menuju berbagai macam ruang pergaulan lainnya dulu selama gue di UI. Dan hari ini gue merasa sama teman-teman kemarin, gue merasa kelompok diskusi ini layak untuk kita perjuangkan terus ya, Cak. Ya, dan kita lanjutkan, dan semoga di Total Politik bisa menemukan anggota komunitas yang baru juga, anak-anak baru, pembicara baru, dan diskusi-diskusi baru, dan juga tema-tema yang tentunya lebih
dinamis dan semoga orang juga makin menikmati dan Cak Tarno Institute CTI akan memberi manfaat yang lebih besar untuk Amin. banyak orang. Kalau kita nggak mau ngomong untuk bangsa dan negara kan udah sering dipakai oleh bapak-bapak yang di belakang ini nih. Kalau untuk bangsa dan negara, nah kita di sini untuk semakin banyak orang aja. Semakin banyak orang. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.